Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika, masih tentang program linier, yaitu subbab nilai optimum suatu fungsi objektif. Sebelumnya perhatikan langkah-langkah dalam mencari nilai optimum. Yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, membuat grafik HP atau himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi objektif. Untuk memahami ini, langsung saja kita ke dalam soal dan pembahasan. Jika biasanya dalam video sebelumnya itu adalah 5 soal dan pembahasan, kali ini kita hanya 3 soal dan pembahasan, karena untuk satu soal saja pembahasannya sudah cukup banyak. Langsung saja perhatikan soal berikut ini. Kebutuhan gizi minimum tiap pasien suatu rumah sakit perharinya adalah 150 unit kalori dan 130 unit protein. Apabila dalam tiap kilogram daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan tiap ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein, dengan harga masing-masing kilogramnya adalah 30.000 dan 20.000. Tentukan biaya minimum untuk kebutuhan 100 pasien tiap hari pada rumah sakit tersebut. Coba perhatikan di sini. Yang langkah pertama tadi adalah kita menentukan model matematikanya. Untuk mempermudah, seperti biasa kita akan membuat tabel. Di sini kalian harus bisa menentukan dulu manakah yang berfungsi sebagai X dan berfungsi sebagai Y. Apakah daging sapi dan ikan basah, ataukah kalori dan protein. Perhatikan soalnya. Daging sapi mengandung kalori dan protein. Ikan basah mengandung kalori dan protein. Berarti yang berfungsi sebagai X dan Y-nya itu adalah daging sapi dan ikan basah. Jadi di sini saya tulis daging sapinya itu adalah X. Ikan basahnya itu adalah Y. Mengandung apa saja tadi? Mengandung kalori dan protein. Nah, di sini sekarang kita akan mengisi tabelnya, ya. Sebelumnya, supaya kalian tidak bingung menentukan X dan Y-nya, itu biasanya untuk yang berfungsi sebagai X dan Y itu adalah yang pokok. Misalkan roti A membutuhkan margarin dan telur, roti B membutuhkan margarin dan telur. Berarti yang berfungsi sebagai X dan Y itu adalah roti A dan roti B. Seperti itu logikanya. Kembali lagi ke soal di sini. Daging sapi mengandung berapa kalori dan berapa protein? Kita baca di sini. Daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Berarti kalorinya 500, proteinnya adalah 200. Ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Berarti ikan basah kalorinya itu adalah 300 dan proteinnya adalah 400. Yang di bawah ini biasanya nanti adalah
persediaan atau kebutuhan, tergantung dari soalnya. Di sini soalnya adalah kebutuhan gizi minimum. Perhatikan ada kata minimum. Tiap pasien suatu rumah sakit perharinya adalah 150 unit kalori dan 130 unit protein. Berarti kalorinya dia membutuhkan 130 tiap pasien tiap hari. Tapi pertanyaannya di sini itu adalah untuk 100 pasien. Karena untuk 100 pasien berarti ini 130 dikali 100, yaitu 13.000. 15.000 ya. Sekarang untuk proteinnya yaitu 130 sama dikali 100 pasien berarti 13.000. Yang ini tadi saya salah lihat ya, di sini 150 bukan 130. Kalau sudah, kita akan membuat model matematikanya. Langkah pertama, membuat model matematikanya. Caranya membaca yaitu dari atas ke bawah. Di sini berarti 500 X ditambah 300Y. Di sini ada 15.000. Kita menentukan di sini apakah kurang dari ataukah lebih dari. Minimum itu artinya adalah lebih dari, sama dengan ya. Karena minimal berarti boleh lebih ya. Batasnya adalah 150 tiap pasien. Di sini perhatikan kita sederhanakan karena angkanya terlalu besar. Nolnya 2, nolnya 2, nolnya 3. Kita coret nolnya 2. Kalau sini kita coret 2, sini juga kita coret 2. Ya. Di sini berarti tinggal 5X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 150. Ini adalah model yang pertama. Yang kedua yaitu dari protein ini. Kita lihat dari atas ke bawah ya. 200X ditambah 400Y sama lebih dari sama dengan 130.000 karena di sini sama-sama minimum. Saya tulis di sini 200X ditambah 400Y lebih dari sama dengan 13.000. Sama seperti tadi, kalau sini nolnya coret 2, sini 2, sini juga 2. Berarti di sini tinggal 2X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 130. Perhatikan di sini 2, 4, 130 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 X, 4 bagi 2 2Y. Ini kenapa X? Karena 2 bagi 2 kan 1 X boleh ditulis X. 4 bagi 2 2 2Y. 130 bagi 2 65 ya. Di sini adalah pertidaksamaan yang kedua. Yang jelas karena ini adalah sesuatu di dunia nyata, X-nya pasti lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi daging sapinya tidak mungkin jumlahnya negatif. Ikan basahnya juga tidak mungkin sama dengan negatif. Jadi langkah yang pertama membuat model matematika. Langkah yang kedua adalah kita membuat grafiknya. Grafiknya nanti kita buat berdasarkan model matematikanya, yaitu ini, dan ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dalam membuat grafiknya.
sama seperti dalam video sebelumnya, yaitu caranya misalkan di sini x-nya adalah 0 ya, x-nya dianggap tidak ada, berarti y-nya adalah 150 dibagi 3, yaitu 50. Sekarang gantian y-nya yang kita anggap 0, berarti y-nya di sini dianggap tidak ada, berarti 150 dibagi 5, yaitu 30. Di sini kita coba akan membuat titiknya di sini 0,50, x-nya 0, y-nya 50. 30,0 berarti x-nya 30, y-nya 0. Nah, sekarang kita akan membuat garisnya. Itu di sini. Perhatikan tandanya di sini. Tandanya adalah lebih dari sama dengan. Kita coba memakai uji 0,0. 0 tambah 0, karena 5 kali 0 kan 0. 3 kali 0 juga 0, berarti 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 150. Ini adalah bernilai salah, berarti yang area 0 ini bukan himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang sebaliknya, yang sebelah sini. Sekarang kita akan ke pertidaksamaan yang kedua ya. Pertidaksamaan yang kedua sama seperti tadi. Jika x-nya 0, maka y-nya itu adalah 65 dibagi 2, yaitu 32,5. Sekarang gantian y-nya yang 0. Jika y-nya yang 0, maka x-nya adalah 65. Kita buat titiknya di sini. X-nya 0, y-nya 32,5. Y-nya di sini 32,5. X-nya 65, y-nya 0. Kita hubungkan garisnya di sini. Sekarang kita akan mencari untuk arsirannya ya, daerah yang diarsir. Perhatikan, lebih dari sama dengan. Di sini tandanya kita uji sama seperti tadi, yaitu 0,0. 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 65, bernilai salah, berarti yang kesini salah, berarti yang terpakai adalah yang ke atas. Jadi yang ini kita arsir ke atas. Di sini kelihatan bahwa ternyata ya, yang arsirannya sebanyak 2 kali itu adalah yang ini. Perhatikan, saya tebali di sini, ini dan ini. Di sini saya tebali warna biru ya. Ini adalah untuk batasnya, batas dari HP-nya. Yang kita pakai ada yang atas ini, berarti HP-nya ada di sini. Ya, perhatikan di sini ada suatu titik.
perpotongan dari dua garis ini. Nanti kita akan mencari perpotongannya dulu supaya kita bisa menentukan ini itu titiknya berapa. Sekarang kita coba caranya, yaitu memakai eliminasi. Yang dieliminasi yang mana? Yang dua garis tadi ini. Ya, 5x saya tulis di sini. 5x ditambah 3y, di sini tandanya kita ganti sama dengan 150. Yang ini x ditambah 2y sama dengan 65. Sekarang kita akan samakan apakah x-nya ataukah apakah y-nya. Nah, di sini 5, di sini 1. Di sini kita akan coba samakan adalah x-nya. Berarti karena 5 dan 1 kita samakan jadi 5. Yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 5. Ya. Yang atas kali 1 berarti tetap 5x ditambah 3y sama dengan 150. Yang ini dikalikan 5 semuanya, berarti 5x ditambah 10y sama dengan 325. Kalau sudah, kita kurangi. 5x kurangi 5x habis. Min 7y sama dengan 150 dikurangi 325, itu adalah min 175. Jadi y sama dengan yang kanan dibagi yang kiri. Min 175 dibagi min 7. Y sama dengan min dibagi min adalah plus. 175 dibagi 7 itu adalah 25. Berarti y-nya kita temukan 25. Sekarang kita mencari x. Mencari x boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Di sini kita akan mencoba memakai yang bawah saja karena di sini angkanya yang kecil biar perhitungannya mudah. Di sini berarti x ditambah 2y, saya tulis persis seperti itu, 65. X-nya tetap x karena yang kita cari adalah x. 2y artinya 2 kali y, y-nya adalah 25. Berarti x ditambah 2 kali 25 itu adalah 50. Berarti x sama dengan 65 dikurangi 50, yaitu 15. Berarti titik ini, katakanlah ini adalah titik B, ini adalah ketemu 15,25. Titik B-nya ketemu 15,25. Jangan sampai kebalik 25,15 karena walaupun yang ditemukan dulu adalah 25, tapi 25 di sini adalah y. Sedangkan 15-nya adalah x, sedangkan titik itu adalah x, y. Berarti ketemunya 15,25. Berarti pada daerah HP di sini kita menemukan tiga titik. Titik ini, dan ini. Titik ini adalah 0,50, bukan 50,0 ya. 0,50. Kemudian untuk yang ini, itu titiknya adalah yang kita cari dengan eliminasi tadi, yaitu 15,25. Yang bawah ini adalah titik 65,0. Jadi kalau pada garis, titiknya pada garis itu salah satunya pasti 0. Kalau yang ini yang 0-nya itu x, berarti 0,50.
Kalau yang ini nolnya itu adalah Y ya, berarti 65,0. Kalau sudah, sekarang kita akan menentukan nilai biaya minimumnya. Biaya minimumnya itu berdasarkan dari yaitu fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya yang mana? Itu pasti harganya. Keuntungannya itu adalah fungsi objektif. Perhatikan di sini ya, harganya 30.000 dan 20.000. Yang depan itu kan daging sapi, berarti daging sapinya 30.000, ikan basahnya 20.000. Berarti di sini fungsi objektifnya itu bisa ditulis adalah 30.000 X ditambah 20.000 Y. Jadi ini adalah fungsi objektifnya, disimbolkan seperti ini atau Z juga boleh ya. Kalau sudah, kita akan mencari masing-masing titik ini. 0,50 artinya X nya diganti 0, Y nya diganti 50. 30.000 kali 0, ketemunya adalah 0. 20.000 kali 50 itu adalah 100.000. 1 juta, maaf, 1 juta. Berarti di sini 0 ditambah 1 juta, ketemunya adalah 1 juta. Sekarang gantian yang ini. 30.000 kali X, berarti 30.000 kali 15, yaitu 450.000. Kemudian yang ini 20.000 Y, 20.000 kali 25, berarti 500.000. Ketemunya 950.000. Yang selanjutnya 65,0. 30.000 kali 65 ya, berarti itu adalah 1.950.000 ditambah 20.000 Y, berarti 20.000 kali 0 itu adalah 0, ketemunya 1.950.000. Dari 3 ini, karena yang ditanya adalah biaya minimum, berarti kita akan mencari yang paling kecil biayanya, 1.950.000 ataukah 1.950.000. Di sini yang minimum itu adalah 900.000. Berarti ketemunya biaya minimum tiap hari untuk 100 pasien adalah 950.000. Sekarang kita akan melanjutkan untuk contoh yang kedua ya. Memang untuk bab ini, untuk menentukan nilai optimum, jawabannya itu cukup banyak, tapi sebenarnya mudah, jadi tidak sulit asalkan kalian bisa membuat model matematika dan menentukan titik-titiknya tadi. Nah, sekarang kita baca di sini. Sebuah pabrik roti akan membuat 2 buah jenis roti. Untuk membuat roti jenis A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4,5 kg dan 1,2 kg ya. Maksudnya di sini tepungnya itu 4,5 kg, sedangkan menteganya itu 1,2 kg. Jadi ini soalnya ada ralat ya. Di
Di sini adalah menteganya. Di sini mentega. Bila harga roti jenis A 30.000 per bungkus dan jenis B 50.000 per bungkus, penghasilan maksimum penjualan roti tersebut adalah. Nah, sekarang kita akan menentukan X dan Y-nya dulu. Dilihat dari persediaannya. Di sini tepung dan mentega. Jadi di sini mentega ya. Di sini menteganya itu 1,2 kg. Oh ya, berarti ini terdiri dari ini. Kemudian lihat untuk harganya. Harganya adalah roti jenis A dan roti jenis B. Roti jenis A terdiri dari tepung dan mentega. Roti jenis B terdiri dari tepung dan mentega. Nah, di situ kelihatan ternyata yang berfungsi sebagai X dan Y-nya itu adalah roti jenis A dan roti jenis B. Di sini kita akan membuat tabelnya seperti tadi ya. Tabelnya di sini saya buat di sini tabelnya. Di sini adalah roti A, di sini adalah roti B. Roti A itu terdiri dari tepung dan mentega. Roti B juga tepung dan mentega. Perhatikan di sini roti A. A ini adalah berfungsi sebagai X. B-nya berfungsi sebagai Y. Roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Berarti di sini 200 tepung, 25 mentega. Untuk roti B memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Di sini ditulis 100, menteganya 50. Yang bawah di sini itu adalah persediaan atau kebutuhan tergantung dari soalnya. Di sini perhatikan tepung yang tersedia hanya 4,5 kg. Tepungnya 4,5 kg, sedangkan tepung di sini satuannya gram. Berarti di sini disamakan 4,5 kg jika dijadikan gram itu dikali 1000, berarti 4.500. Kemudian untuk menteganya juga gram. Di sini 1,2 kg, berarti 1.200 gram. Kemudian kita akan membuat model matematikanya, dibaca dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Sedangkan untuk harga ini nanti adalah masuk pada fungsi objektif, yaitu saat menghitung penghasilan maksimum. Di sini kita akan membuat model matematikanya dulu. Dari atas ke bawah. 200x ditambah 100y. Sini 200x ditambah 100y. Di sini persediaannya adalah 4.500. Karena persediaan berarti tandanya kurang dari sama dengan, karena yang dipakai tidak boleh lebih dari 4.500. Di sini ada 02, 02, 02, bisa kita coret 2, coret 2, coret 2. Jadinya adalah 2x ditambah 1y, itu tulisannya adalah y kurang dari sama dengan 45. Ini pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua, sekarang gantian yang mentega dari atas ke bawah. 25x ditambah 50y, 25x ditambah 50y sama, ini juga kurang dari sama dengan 1.200.
Ini nolnya tidak ada yang bisa dicoret, tapi bisa kita sederhanakan. 25, 50, 1200 itu sama-sama bisa dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 50 bagi 5, 10. 1200 bagi 5, 240. Sekarang 5, 10, dan 240 ternyata masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama bisa dibagi 5. Berarti 5 bagi 5 1 berarti boleh ditulis X. 10 bagi 5 2Y. Tandanya mengikuti yang atasnya di sini. 240 bagi 5 itu 248. Pertidaksamaan yang kedua. Syaratnya yaitu X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena roti itu di dunia nyata. Berapakah jumlah roti A? Tidak mungkin -1, tidak mungkin -2. Kita tidak bisa menunjukkan. Coba tunjukkan roti A berapa? -1. Itu namanya tidak ada. Jadi di sini lebih dari sama dengan 0, artinya 0 boleh, tapi 0 atau lebih dari 0 dan tidak boleh kurang dari 0, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah membuat grafiknya, grafik dari pertidaksamaan atau model matematika yang tadi. Seperti biasa, ya. Untuk yang pertidaksamaan yang pertama di sini, misalkan X-nya adalah 0. X-nya dianggap tidak ada, berarti Y-nya 45. Sekarang Y-nya yang 0, Y-nya dianggap tidak ada, berarti X-nya 45 dibagi 2, yaitu 22,5. Kalau kita tulis di sini katakanlah 45, dan di sini adalah 22,5. Garisnya kita buat garisnya jadi seperti ini. Nah, ini perhatikan tandanya. Tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kita uji dengan 0,0. 2 kita di sini saya tulis dulu 0,0 ya. Di sini 2 kali 0 0 tambah 0 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 45. 0 kurang dari sama dengan 45. Di sini benar. Karena benar berarti untuk HP-nya atau himpunan penyelesaiannya arahnya ke 0 karena 0-nya benar. Sini arahnya ke 0 karena 0-nya benar. Saya tulis di sini. Kita garis seperti ini memakai yang berbeda warna. Nah, yang selanjutnya yaitu pertidaksamaan yang kedua. Sama seperti yang di atas tadi, X-nya kita umamakan 0, maka Y-nya itu adalah 48 dibagi angka yang mengikuti Y, 48 bagi 2, yaitu 24. Kemudian jika Y-nya 0, Y-nya kita anggap tidak ada, berarti X-nya sama dengan 48. Di sini 0,24. 24 itu Y-nya. Berarti di sini 0,24. 48,0. 48 ini adalah X-nya. Kita buat garisnya antara 24 dengan 48.
Perhatikan sekarang tandanya kurang dari. Tandanya kurang dari kita uji dulu, yaitu dengan 0,0. 0 ditambah 2 kali 0. 0, saya tulis di sini 0 ditambah 2 kali 0. 0 kurang dari sama dengan 48. 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 48. Itu adalah benar. Berarti untuk arsiran yang berikutnya, karena 0,0 itu benar, berarti arsirannya menuju ke 0. Nah, seperti ini. Ya, tadi untuk syarat yang berikutnya adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Artinya yang sebelah sini tidak, yang kita pakai hanya yang ini saja, kuadran 1. Nah, di sini sudah kelihatan ya, kelihatan mana yang arsirannya ada 2 garis, ada biru dan hijau, yaitu ini. Ya, di sini saya coba gariskan. Ini untuk ketemunya. Perhatikan, ini warna ungu ini adalah hasilnya. Sini saya arsir supaya kalian kelihatan di sini HP-nya yang mana. Inilah HP-nya. Di sini ada 4 titik. Nanti yang akan kita gunakan untuk mencari penghasilan maksimum. 4 titiknya itu adalah ini. Ya, 0,0. Ini 22,5,0. Ini yang kita belum tahu, katakanlah di sini adalah titik B, dan ini 0,24. Dari ini yang harus kita cari itu nanti adalah titik B ini, perpotongan antara 2 garis. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi. Eliminasi dari ini 2X tambah Y sama dengan 45 dan X tambah 2Y sama dengan 48. Sekarang kita akan mencari titik B-nya. Titik B-nya tadi kita cari dengan eliminasi seperti tadi lagi ya. Di sini kita tulis 2X ditambah Y sama dengan 45. Jadi tandanya kita ubah menjadi sama dengan. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 48. Persamaan ini kita peroleh dari model matematika yang pertama tadi yang kita cari, hanya saja tandanya kita ganti dengan sama dengan. Di sini yang kita samakan umpamanya X dulu, ini 2, ini juga harus dijadikan 2. Karena ini 2, ini kalikan 1, karena nanti 2 kali 1 ketemunya 2. Lah ini 1 kali berapa? Biar jadi 2 sama, berarti dikalikan 2 juga. Yang atas kali 1, karena atas kali 1 itu artinya tetap, persis seperti itu. 2X ditambah Y sama dengan 45. Yang bawah dikali 2, berarti semuanya ini dikali 2. Berarti 2X ditambah 4Y ya, 2X tambah 4Y sama dengan 96. Kita kurangi Y saja, itu artinya adalah 1Y ya. 2X kurangi 2X habis. 1 dikurangi 4 itu adalah 3, karena di sini variabelnya Y, berarti 3Y. 45 dikurangi 96 berarti negatif 51. Y sama dengan ini min 3Y ya. 1 kurangi 4 min 3.
Y sama dengan min 51 per min 3. Y sama dengan min bagi min plus 51 bagi 3 itu adalah 17. Y nya sudah ketemu. Sekarang mencari X. Mencari X boleh memakai persamaan yang pertama, boleh memakai persamaan yang kedua. Kita cari yang X-nya sendirian saja supaya lebih mudah. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 48. X-nya yang kita cari 2Y itu artinya 2 kali Y nya 17. Ada tambah, ada kali. Yang didahulukan adalah kali. Berarti X ditambah 34 sama dengan 48. X sama dengan 48 kurangi 34. Kenapa kurangi? Karena di sini tambah. Kalau pindah ruas atau melompat jadinya kurang. Jadi kalau tambah pindah ruas jadinya kurang. Ketemunya untuk X-nya itu adalah 14. Ya, bagaimana nanti misalkan mencarinya memakai persamaan yang atas ini, yang pertama juga sama, ketemunya nanti juga 14. Jadi boleh memilih antara persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Yang mana yang kalian pilih yang menurut kalian lebih mudah perhitungannya. Berarti untuk yang B ini, titik B ini itu adalah X, Y. X-nya 14, Y-nya 17. Berarti 14,17. Nah, sekarang sampailah kita pada tahap terakhir atau langkah yang terakhir, yaitu mencari nilai optimum, maksimum atau minimum. Kebetulan di soal ini yang kita cari adalah nilai maksimum. Kita akan menentukan fungsi objektifnya dulu. Fungsi objektifnya itu biasanya adalah harganya atau keuntungannya. Nah, perhatikan di sini. Harga roti jenis A 30.000 per bungkus dan jenis B 50.000 per bungkus. Berarti fungsi objektifnya itu adalah 30.000 X ditambah sini 50.000 Y. Sekarang kita akan melihat titik-titiknya. Titik-titiknya yang kita pakai itu adalah yang nempel di HP. HP-nya di sini. Himpunan penyelesaiannya, ya. HP-nya di sini, berarti titik-titiknya juga di sini. Ini. Yang ini tidak kita pakai karena ini tidak nempel di HP. Ini juga tidak kita pakai. Dari ini dulu, berarti 0,0. Kemudian ini 0,24. Kemudian yang ini, yang B 14,17. Kemudian yang ini itu adalah 48,0. Kita cari satu per satu. 0,0, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0, perkalian 0, hasilnya pasti 0. Kemudian 0,24, berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 24. Berarti 30.000 kali 0 ditambah 50.000 kali 24. Ketemunya adalah 1.200.000. Kemudian yang 14,17 berarti 30.000 kali 14 itu adalah 420.000. Jadi di sini saya langsungkan
Kemudian 50.000 dikali dengan 17 yaitu 850.000. Ya, hasilnya itu adalah 1.270.000. Titik yang terakhir yaitu 48,0, berarti X-nya diganti 48. 30 kali, maksud saya 30.000 dikali dengan 48. Oh, 48. Oh iya, maaf ini salah ya, yang di sini ini berarti yang 48 tidak termasuk dalam HP. Maksud saya 22,5. Di sini saya hapus. Maaf, ini 22,5,0. Berarti 30.000 kali 22,5, yaitu ketemunya adalah berapa? Di sini 22,5 dikali dengan 30.000, yaitu 675.000 ditambah 50.000 kali 0 berarti 0, berarti ketemunya 675.000. Berarti di sini kelihatan maksimum itu adalah yang paling besar, yang paling banyak penghasilannya yaitu 1.270.000. Berarti ini adalah hasilnya. Sekali lagi, memang soal ini membutuhkan ketelitian ya. Kalau untuk caranya insya Allah mudah, terutama tadi di sini ya 22,5 bukan 48. Nah, itu tadi adalah contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuki contoh soal yang ketiga atau contoh soal yang terakhir. Coba kita baca di sini. Toko sepeda merencanakan membeli 2 jenis sepeda paling banyak 50 unit untuk persediaan di tokonya, yaitu jenis sepeda model untuk perempuan dan laki-laki. Harga 1 unit sepeda model untuk perempuan adalah 1.500.000 dan untuk laki-laki adalah 2 juta per unitnya. Modal untuk membeli sepeda-sepeda tersebut maksimal 90 juta. Pemilik toko merencanakan menjual sepeda untuk model perempuan 1.750.000 per unitnya dan untuk model laki-laki 2.200.000 per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pemilik toko apabila seluruh persediaan sepeda tersebut dapat dijual adalah, nah ini seperti biasa kita akan mencari model matematika sebagai langkah yang pertama. Tapi kalau jenis soal yang seperti ini kita tidak perlu memakai tabel karena sudah langsung kelihatan. Di sini X-nya itu adalah untuk model perempuan, Y-nya itu adalah model laki-laki. Di sini kita umpamakan X-nya itu adalah sepeda model perempuan, untuk Y-nya adalah sepeda model laki-laki. Coba di sini baca kalimat yang pertama. Toko sepeda merencanakan membeli 2 jenis sepeda paling banyak 50 unit. Berarti 2 jenis sepeda tadi baik perempuan maupun laki-laki itu maksimal 50 unit. Berarti di sini kita ketemu untuk pertidaksamaan yang pertama itu adalah X ditambah Y. Sepeda perempuan ditambah sepeda laki-laki kurang dari sama dengan 50. Karena tidak boleh lebih dari 50, paling banyak 50. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana.
Untuk yang pertidaksamaan yang kedua, perhatikan harga 1 unit model yaitu unit sepeda model untuk perempuan adalah 1.500.000 dan untuk laki-laki 2 juta. Berarti bisa kita tulis 1.500.000 X karena perempuan kan X ditambah yang laki-laki 2 juta, berarti 2 juta Y. Perhatikan, modalnya itu maksimal 90 juta. Maksimal itu berarti kurang dari sama dengan 90 juta. Ini pertidaksamaan yang kedua. Bisa kita coret nolnya supaya lebih sederhana. Kita coret 3 dulu semua. Kalau sini 3, sini 3, sini juga coret 3. Tidak boleh di sini coret 3, sini coret 2, tidak boleh, harus sama semua. Kemudian kalau kita coret 3 lagi sudah tidak bisa karena ini nolnya tinggal 2. Berarti kita coret 2. 2 2 2. Bentuk sederhananya berarti 15x ditambah 20y kurang dari sama dengan 900. Perhatikan angka yang di depan ini, di depan masing-masing, di depan hurufnya ini 15, 20, dan 900 sama-sama bisa dibagi 5. 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4, 900 dibagi 5 180. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Ini yang pertama. Jumlah sepeda tidak mungkin negatif, artinya bisa 0 atau lebih dari 0, tapi tidak mungkin kurang dari 0. Berarti di sini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini untuk model matematikanya sudah kita temukan. Sekarang kita akan membuat grafiknya, ya. Kita akan mencari himpunan penyelesaiannya dulu atau daerah penyelesaiannya. Seperti biasa, perhatikan ini adalah pertidaksamaan pertama tadi yang dari model matematika. Misalkan di sini X-nya 0, 0-nya dianggap tidak ada, Y-nya berarti 50. Di sini misalkan Y-nya 0, Y-nya dianggap tidak ada, X-nya itu sama dengan 50. Katakanlah di sini adalah 50, di sini adalah 50. Kita hubungkan garisnya di sini. Nah, ini sudah ketemu seperti ini. Kita lihat di sini tandanya adalah kurang dari. Kita uji dengan 0,0. 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 50. Itu adalah benar. Karena benar berarti arsirannya menuju ke 0. Jadi intinya kalau 0-nya benar, arsirannya menuju ke 0. Kalau 0 salah, arsirannya menjauhi 0. Sekarang pertidaksamaan yang kedua sama seperti pertidaksamaan yang pertama. Di sini 0, X-nya 0, X-nya kita anggap tidak ada. Berarti Y-nya kan ada angka 4-nya. Berarti 180 dibagi 4, yaitu ketemu 45. Kemudian gantian Y-nya yang 0. Y-nya dianggap tidak ada, X-nya angkanya ada angka 3, berarti 180 bagi 3, yaitu 60. Di sini kita tulis 60 itu di atasnya 50, ya. Di sini 0, di sini Y-nya 0,45, ya. 45-nya yang Y-nya di sini. Y-nya 45. Berarti di sini 45.
Kemudian 60,0 ya. 60,0 itu berarti 60 sesudahnya 50 di sini. Kita buat garisnya. Sekarang kita akan melihat tandanya di sini adalah kurang dari sama dengan. Kita uji dengan 0,0 ya, 0 tambah 0 karena perkalian 0 kan 0. Kurang dari sama dengan 180. 0 kurang dari sama dengan 180. Benar lagi, berarti arsirannya menuju ke 0. Untuk yang jangan merah ya di sini. Nah, arsirannya menuju ke 0 juga. Seperti ini. Dari sini nanti kita akan kelihatan manakah yang merupakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya itu adalah yang arsirannya ada 2 warna dan ada di kuadran 1 di sini. Kalau yang di sini dan di sini tidak, karena X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi yang kita pakai yang daerah ini. Di sini sudah kelihatan untuk HP-nya adalah yang ini. Perhatikan di sini. Ini adalah HP dari 2/3 itu 4 dengan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Disinilah HP-nya ya. Karena HP-nya sudah ketemu, kita bisa menentukan titik-titiknya. Titik-titiknya itu adalah yang nempel di HP nih. 0,0, 0,45. Titik potongnya anggaplah di sini B, kemudian 50,0. Nanti dari sini kita akan mencari satu persatu dari fungsi objektifnya. Langkah selanjutnya adalah mencari titik potongnya ini. Titik potongnya ini seperti tadi akan kita cari memakai eliminasi. Perhatikan di sini sudah saya tulis ya, di sini. Pertidaksamaan tadi saya ubah menjadi persamaan dari model matematika yang pertama tadi. X tambah Y sama dengan 50. 3X tambah 4Y sama dengan 180. Kita samakan, ini 3 di sini 1, biar sama kita jadikan 3. Berarti yang 1 ini kita kalikan 3, yang 3 ini kita kalikan 1. Jadi kebalikannya, 1 3 jadinya dikalikan 3 1. Yang atas dikalikan 3 semua, berarti 3X ditambah 3Y, Y saja itu artinya adalah 1Y, sama dengan 50 kali 3, 150. Yang bawah dikalikan 1 artinya adalah tetap, tidak berubah, tetap seperti itu, 180. Kemudian kita kurangi, 3X kurangi 3X habis, 3Y kurangi 4Y itu adalah min 1Y, 150 kurangi 180 itu adalah min 30. Berarti Y sama dengan min 30 dibagi min 1, Y sama dengan 30. Sekarang kita akan mencari X-nya. X-nya itu bisa memakai persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Nanti hasilnya sama saja. Kita pilih saja yang paling mudah, yaitu persamaan yang atas ini atau yang pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 50. X-nya itu adalah yang kita cari. Y-nya itu adalah di sini ketemu 30. Berarti X sama dengan 50 kurangi, kenapa kurangi? Ini tambah meloncat jadinya kurang, atau pindah ruas jadinya
kurang, berarti X-nya adalah 20. Titik potongnya atau titik B-nya di sini ketemu X, Y, berarti 20,30. Jangan sampai kebalik 30,20 karena X-nya itu yang 20. Berarti di sini 20,30. Sekarang langkah terakhir adalah menentukan keuntungan maksimum atau hasil maksimum. Di sini perhatikan, pemilik toko merencanakan menjual sepeda untuk model perempuan 1.750.000 per unit. Padahal pada saat itu harga sebelum dijual adalah 1.500.000, berarti keuntungannya adalah 250.000. 250.000 untuk yang model perempuan. Kemudian untuk yang laki-laki itu akan dijual 2.200.000. Asal mulanya harganya adalah 2 juta. Berarti dia mengambil keuntungan 200.000 Y, karena ini Y adalah permisalan dari sepeda laki-laki. Ini kita namakan fungsi objektif. Sekarang fungsi objektif ini akan kita pakai untuk menghitung satu persatu dari titik-titik yang kita temukan ini. Nanti akan kita ketahui manakah atau berapakah keuntungan maksimumnya. Di sini titik yang pertama 0,0. Di sini saya tulis 0,0. Titik yang kedua 0,45. Titik yang ketiga yaitu titik B ini 20,30. Titik yang keempat ini, bukan yang ini tapi yang ini, karena yang nempel di HP adalah ini, itu adalah 50,0. Kita cari 0,0, berarti X nya diganti 0, Y nya diganti 0. 250.000 kali 0 itu 0. 200.000 kali 0 itu 0. Jawabannya adalah 0. Kemudian ini 0,45, X nya 0, Y nya 45. 250.000 kali 0 itu adalah 0. 200.000 kali 45 itu adalah 9 juta. Kemudian yang ini 250.000 X, 250.000 kali 20 itu adalah 5 juta ditambah 200.000 kali 30 yaitu 6 juta. Berarti ketemu 11 juta. Kemudian yang 50,0, 250.000 kali 50 ketemunya adalah 12.500.000 ditambah 200.000 dikali 50 dikali 0, maaf, dikali 0 itu adalah 0, berarti 12.500.000. 0, 9 juta, 11 juta, 12.500.000. Di sini untuk keuntungan maksimumnya itu adalah 12.500.000. Nah, itu tadi adalah 3 soal tentang mencari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Silahkan dipahami baik-baik
soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.